Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Dan untuk Anda yang baru bergabung, berikut kami sampaikan kembali 3 topik utama hari ini. 2 pasien COVID-19 di Kendari meninggal dunia. 1 merupakan balita umur 11 tahun yang merupakan pasien PDP, dan 1 lagi pria 43 tahun yang dinyatakan positif COVID-19. Akibat diterjang gelombang tinggi, sebuah kapal nelayan berjenis longboat mengalami patah as kemudi di perairan Kapota, Wakatobi. TMMD ke-107 oleh Kodim 1412 Kolaka telah memasuki tahap akhir. Antaranya adalah rehabilitas rumah ibadah dan pelebaran jalan warga sepanjang 5 km. Untuk menambah ketersediaan stok darah di PMI Sultra, prajurit TNI Batalion Infanteri 725 Woroagi menggelar kegiatan donor darah di Aula M. Yusuf Makoyonif 725 Woroagi. Donor darah ini merupakan salah satu perintah dari Komando Atas untuk membantu kekurangan stok darah di PMI akibat pandemi COVID-19, sehingga nantinya stok darah di PMI dapat terpenuhi. Semua prajurit dari berbagai kompi ikut terlibat, akan tetap tidak semua bisa mendonorkan darahnya karena sebelumnya telah melakukan kegiatan yang sama dengan rentang waktu yang belum memenuhi syarat untuk dilakukan pendonoran lagi. Dalam rangka membantu PMI tentang berkurangnya stok darah yang ada di PMI. Ini akibat daripada pandemi COVID-19. Yang ada di batalion ini kurang lebih 500 orang, tetapi itu semua melalui prosedur. Apabila yang memenuhi syarat, maka melaksanakan donor, tetapi yang tidak memenuhi syarat, ya pasti tidak melaksanakan donor. Sementara itu, pihak unit donor darah PMI Sultra mengaku sebanyak 1.500 kantong darah yang dibutuhkan dalam sebulan, sehingga perharinya bisa menghabiskan 50 stok kantong darah. PMI akan terus berkoordinasi dengan beberapa instansi guna pemenuhan stok darah, apalagi bulan ini merupakan masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan yang rentan dengan penyakit DBD serta dipengaruhi dengan pandemi COVID-19. Hardio Nazimani melaporkan dari Kendari. Inilah detik-detik tim Basarnas Kendari saat melakukan pencarian kapal longboat milik salah seorang nelayan yang mengalami patah as mesin di sekitar perairan Kapota, Kabupaten Wakatobi. Usai menerima laporan dan melakukan pencarian kurang lebih selama 2 jam, tim rescue Pos SAR Wakatobi menemukan kapal tersebut dalam keadaan terombang-ambing di tengah laut. Diduga kapal nelayan tersebut mengalami patah as kemudi dan kemudian mati mesin akibat terjangan gelombang tinggi saat menangkap ikan. Tadi pagi kantor SAR Kendari menerima informasi bahwa di perairan Karangkapota itu terjadi kecelakaan pelayaran satu buah longboat yang mengalami mati mesin karena ada kerusakan mesin, sehingga kami segera memberangkatkan tim rescue dari Pos SAR Wakatobi untuk melaksanakan pencarian terhadap longboat yang mati mesin tersebut. Dan alhamdulillah pada saat ini longboat dengan 1 POB sudah dalam kondisi aman dievakuasi ke Pelabuhan Wanci. Setelah ditemukan dengan keadaan selamat, nelayan atas nama Siman berusia 56 tahun bersama kapalnya langsung dievakuasi petugas ke Pelabuhan Wanci. Anca Muhammad melaporkan dari Kendari. Di hari ini di sana makanya pergi kemana-mana Miko. Inilah 8 orang anak pang asal kota Makassar, Sulawesi Selatan yang diamankan oleh tim gugus tugas COVID-19 Kabupaten Kolaka yang akan memasuki daerah perbatasan. Diketahui para anak pang ini mereka baru saja menempuh perjalanan dari kota Makassar, Gorontalo dan rencananya akan ke kota Kendari. Mereka langsung ditempatkan di salah satu rumah kosong yang tidak jauh dari posko gugus tugas COVID-19. Dari mana? Dari Gorontalo. Dari Gorontalo. Tujuannya mau kemana? Kendari.
Ke Kendari. Sebelumnya dari asal daerahnya dari mana? Dari Makassar. Dari Makassar. Terus tujuannya ke Kendari mau apa? Mau jemput adiknya teman di Pertamina. Kan tinggal sama mobil. Mau jemput adiknya teman? Iya. Tiada kenal di sana. Polsek Tolala, Kolaka Utara kini telah mengambil alih pengamanan 8 anak pang tanpa identitas ini. Polisi tengah berkoordinasi dengan tim gugus tugas induk terkait penanganan anak pang tersebut. Diamankan oleh gugus posko Covid Kabupaten Kolaka Utara ini. Dari ke-8 orang ini berasal dari beberapa provinsi, baik dari Provinsi Sulawesi Selatan, Morowali, bahkan Sulawesi Tengah, Gorontalo juga, seperti itu. Ini kedepannya ini ke-8 orang ini kami amankan untuk sementara sambil kami berkoordinasi dengan posko gugus pencegahan, pemantauan dan pengendalian COVID-19 Kabupaten Kolaka Utara. Walaupun telah dilakukan pemeriksaan suhu badan ke-8 anak pang ini dan hasilnya normal, kendati demikian mereka tetap diamankan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Apalagi mereka berasal dari daerah zona merah COVID-19. Ene Guru melaporkan dari Kolaka Utara. Progres pekerjaan Tentara Menunggal Masuk Desa atau TMMD ke-107 oleh Kodim 1412 Kolaka sudah memasuki tahap akhir dari semua sasaran yang dikerjakan. TMMD Kodim 1412 Kolaka kali ini dilaksanakan di Kabupaten Kolaka Utara dengan menyasar 3 kecamatan, masing-masing Kecamatan Lasesua, Kecamatan Tolala, dan Kecamatan Kodeawa. Untuk Kecamatan Lasesua melakukan pelebaran jalan yang menghubungkan Desa Rante Lombong dan Desa Pitululua sepanjang 1,5 km. Sementara untuk Kecamatan Tolala selain merehabilitasi rumah ibadah masjid, juga land clearing untuk persiapan markas Yonif 723 dan yang terakhir adalah pekerjaan jalan serta pembangunan bak air di Kecamatan Kodeawa. Dandim 1412 Kolaka, Letkol Infantri Amran Wahid mengatakan semua progres pekerjaan proyek ini sudah di atas 90%. Oke, untuk kegiatan TMMD, progres itu alhamdulillah berjalan dengan lancar dan rata-rata sudah bermain di angka 80-95% dari semua sasaran yang ada, baik di desa Lasesua ini, Kecamatan Lasesua, kemudian di Lawaki dan desa Kamisi. 5 sasaran itu alhamdulillah sesuai dengan program. Terus kalau Pak itu yang pembangunan air batik Pak sambil air bersih itu sudah mencapai 95% yang di desa Kamisi. Alhamdulillah tinggal 1 minggu terakhir ini kita memoles saja bersama dengan masyarakat. Kemudian ada kegiatan tambahan saya, semua prajurit yang tinggal di rumah masyarakat sekarang itu di luar daripada rencana progres, di luar daripada kegiatan yang sebenarnya untuk TMMD. Saya juga merehab rumah-rumah, ada sekitar sejumlah 14 rumah yang saya rehab, mulai dari di Lawaki, Kamisi, dan di sini. Untuk penutupan Tentara Menunggal Masuk Desa yang 107 di Kabupaten Kolaka ini akan berakhir pada tanggal 14 bulan ini. Ene Guru melaporkan dari Kolaka Utara. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa. Mari po.